Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Tito Sumarsono, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pokok bahasan materi pertemuan 5 dengan judul Microsoft Excel 2019, fungsi reference, antarsheet, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Sebelum kami memulai pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aulia Damianti Saputra dengan nomor NIM 231011200534. Saya dari kelas 01-007 dan dari prodi akuntansi S1. Dan teman saya Baik, saya Fitri Yanisi dari Bidang Putri dengan nomor NIM 23 10 11 200 539. Lanjut ke bawah. Saya Maula Aisyah Kurniawan dengan NIM 23 10 11 200 530, kelas 01-007, prodi akuntansi S1. Baik, langsung saja kami mulai pembahasan materinya. Yang pertama, itu ada pengenalan Microsoft Excel 2019. Microsoft Excel 2019 adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft Excel 2019 ialah aplikasi lembar kerja elektronik yang kuat membantu dalam mengelola, menganalisis, dan mengorganisir data. Kedua, ada fungsi referensi dalam Microsoft Excel. Fungsi referensi dalam Microsoft Excel ada 3. Yang pertama, menghubungkan data. Fungsi referensi memungkinkan untuk menghubungkan data dari satu lembar ke lembar kerja lainnya. Yang kedua, menyederhanakan analisis. Dengan fungsi referensi dapat melakukan analisis data yang kompleks dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, menghindari redundansi dengan menggunakan referensi antarsheet, dapat menghindari duplikasi data yang tidak perlu. Selanjutnya, pengenalan VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam satu kolom dan mengembalikan nilai yang terkait dari kolom yang lain. Apabila Anda hendak menemukan sesuatu yang ada di dalam tabel ataupun rentang menurut baris, maka Anda bisa menggunakan VLOOKUP. Seperti dalam pencarian harga, komponen otomatis yang mengacu pada nomor komponen, atau jika Anda ingin menemukan nama-nama karyawan berdasarkan ID karyawan. Fungsi VLOOKUP adalah untuk pembacaan tabel di mana 2 atau lebih tabel mempunyai data yang saling dihubungkan, jika tabel disusun secara vertikal. Ada cara penggunaan VLOOKUP antarsheet. Langkah 1. Persiapkan data. Persiapkan data yang akan digunakan ketika lembar kerja terkait sudah dibuat. Langkah 2. Tuliskan formula. Tuliskan formula VLOOKUP dengan merujuk pada nilai yang ingin Anda cari. Langkah 3. Tentukan rentang kolom. Tentukan rentang kolom dari lembar kerja yang berbeda 4 nilai yang ingin Anda cari. Contoh penggunaan VLOOKUP. Yang pertama, penggajian karyawan. Gunakan VLOOKUP untuk mencari nama karyawan dan mengembalikan data gaji terkait gambar di bawah. Yang kedua, inventaris barang. Manfaatkan VLOOKUP untuk mencari gaji barang dan mengembalikan detail seperti deskripsi dan harga. Yang ketiga, data penjualan. Cari kode produk menggunakan VLOOKUP dan tampilkan data terkait seperti jumlah penjual dan harga. Selanjutnya, pengenalan HLOOKUP adalah fungsi lain yang berguna dalam Excel yang mirip dengan VLOOKUP, tetapi digunakan untuk mencari nilai berdasarkan baris, bukan kolom. Selanjutnya, ada cara penggunaan VLOOKUP antarsheet. Langkah 1. Persiapkan data. Siapkan data dengan format baris-baris yang ingin Anda cari nilai di dalamnya. Langkah 2. Tuliskan formula. Tuliskan formula VLOOKUP dan tentukan nilai yang ingin Anda cari. Langkah ketiga. Tentukan rentang baris. Tentukan rentang baris dari lembar kerja yang berbeda di mana nilai yang Anda ingin cari itu terletak. Selanjutnya, contoh penggunaan HLOOKUP. Pada contoh di atas, rumus HLOOKUP di Excel mencari tanggal 1 bulan Januari 2014. Tanggal tersebut ternyata tidak ditemukan. Selain tidak ditemukan, ternyata tanggal yang lebih kecil juga tidak ada. Sehingga, kedua rumus Excel pada contoh tersebut menghasilkan nilai kesalahan atau pagar VNA. Selanjutnya, rumus HLOOKUP. Yang pertama, lookup value L5 atau kolom kode dijadikan sebagai nilai kunci. Yang kedua, table array atau range. Blok alamat sel D13 dan D15, kemudian tekan F4 agar alamat sel aktif.
Yang ketiga, kolom indeks up. Kolom destinasi wisata berbeda di kolom kedua pada tabel tertentu. Yang keempat, range lookup. Tambahkan files seperti contoh di bawah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi pokok pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.